Selamat siang Bapak Ibu. Kita akan membaca ayat Alkitab pada siang hari ini dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Sebelum kita membaca ayat Alkitab ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu selama ini. Bapa di sorga, kami akan membaca sedikit daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami semua di sini, supaya apa yang kami baca bisa dapat mengerti hanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang dalam ruangan ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Dengan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuhi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata pada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan berlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan semakin berpaling kepada perempuan itu, sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuhi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkatalah kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata pada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Begitu jauh pembacaan firman kita, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menjalankannya setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan perikop khotbah pada siang hari ini adalah ayat ke-50 yang berbunyi, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat.
Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat ini saya teringat sebuah kisah di mana ada seorang Perdana Menteri Inggris pada zaman Perang Dunia Kedua yang bernama Winston Churchill, yang mana pada waktu itu dihadapkan sebuah keputusan yang berat di mana ada 2.500 tentara Inggris dalam Perang Dunia Kedua terdesak di sebuah pantai di Prancis, yang pada waktu itu Prancis sudah dikuasai oleh Jerman, sehingga para tentara sekutu yang dimana di dalamnya tentara Inggris terdesak sampai ke pinggir pantai Prancis. Churchill berusaha untuk meminta jalan keluar kepada para senat, namun tidak ditanggapi. Dia dilecehkan bahwa dia dianggap tidak mampu menjadi seorang Perdana Menteri pada saat itu, bahwa akan ada banyak korban yang jatuh pada perang di pinggir pantai Prancis nantinya apabila Churchill tidak berhasil mengevakuasi para tentara tersebut. Pada saat itu Churchill merasa dirinya ditinggalkan. Artinya dia tidak dapat pencerahan atau solusi untuk bagaimana dia bisa mengeluarkan para tentara tersebut bisa kembali pulang ke negeri Inggris. Untuk itu, pada saat dengan keluh hatinya, dia pulang. Pada saat dia berjalan pulang, dia tidak menggunakan kendaraan pribadi, namun dia menggunakan kendaraan umum yang ada pada saat itu. Yaitu dia menggunakan kereta api yang berada di kota Inggris. Pada saat dia berada dalam kereta tersebut, dia banyak bertemu orang-orang di dalam tersebut. Dan orang-orang tersebut sudah mengetahui kisah tentang para tentara Inggris yang sudah terdesak, yang tidak dapat pulang ke negerinya sendiri. Lalu mereka berbincang-bincang antara Churchill dan orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut mengatakan pada dia, apa yang bisa kami bantu sehingga tentara-tentara tersebut bisa pulang. Buatlah kami yakin bahwa mereka mampu sampai mereka kembali pulang ke negara dengan selamat. Dari situ seorang Churchill mendapatkan sebuah pemikiran bahwa kenapa saya tidak menggunakan orang-orang tersebut, bahwa mereka mau dengan penuh hati membantu. Bahkan dia tidak perlu menggunakan para pejabat-pejabat yang ada di depannya tadi. Dia tidak perlu para tentara perang yang mereka sediakan. Dengan itu Churchill akhirnya mengambil kesimpulan untuk memanggil seorang kepercayaannya untuk memberitakan kepada halayak yang ada di Inggris tersebut, yang siapapun yang mempunyai kapal pada saat itu boleh membantu mereka berlayar ke daerah Prancis untuk menyelamatkan para tentara-tentara tersebut. Akhirnya tersebar luas, banyaklah masyarakat Inggris pada waktu itu tergugah hatinya untuk membantu, sehingga mereka akhirnya berbondong-bondong pergi untuk menjemput para tentara-tentara tersebut. Dan pada akhirnya 2.500 tentara yang berada di pinggiran pantai Prancis bisa pulang dengan selamat sampai ke negeri Inggris. Cerita ini sama seperti pasal perikop pembacaan Alkitab kita saat ini, yaitu imanmu telah menyelamatkan, pergilah dengan selamat. Bahwa Churchill dengan iman keyakinannya sebagai seorang Perdana Menteri yang mempunyai tanggung jawab penuh kepada masyarakat, bahkan tentara tersebut, dia berhasil. Dengan iman kepercayaannya, Churchill berhasil memenangkan dirinya di hadapan para senat. Bahkan bukan hanya dirinya saja, bahkan tentara-tentara Inggris yang tadi sudah terdesak itu pun selamat atas berkat iman percayanya. Artinya Bapak Ibu, bahwa kita di sini diajarkan seperti perempuan pendosa tadi. Walaupun kita ini penuh dengan dosa, namun dengan kepercayaan iman kita, itu semua dapat dihapuskan. Janganlah kita seperti Thomas, yang mana dia harus melihat terlebih dahulu Tuhan Yesus dan mencucukkan tangannya, baru dia percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tetapi jadilah kita seperti Churchill dan seperti perempuan pendosa tadi, bahwa dengan iman percaya kita mampu melewati
masa-masa kelam kita, bahkan dosa-dosa kita dihapuskan. Dan upah bagi kita adalah sorga nanti. Saya yakin Bapak Ibu di dalam ruangan ini mempunyai iman, percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Amin. Begitu jauh pembacaan kita, semoga apa yang Bapak Ibu dengarkan tadi bisa menjadi pegangan hidup kita masing-masing. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengamini firman kita pada siang hari. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami sudah membaca sedikit daripada firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami baca tadi menjadi suatu pegangan kehidupan kami masing-masing. Kami adalah orang-orang berdosa di hadapan. Namun dengan iman percaya kami, Engkau akan menghapus segala dosa-dosa tersebut. Biarkanlah kami sebagai cercel-cercel baru dan sebagai wanita pendosa tadi, bahwa kami akan memberikan apa yang akan kami punya selama ini ke hadapan. Sehingga apa yang kami berikan, banyak yang kami berikan, akan banyak pula yang akan Kau hapus. Berkati kami semua di sini Tuhan, biarlah apa yang sudah menjadi di dalam dunia ini, biarlah kehendak-Mu saja yang menjadi, bukan kehendak kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah doa kami yang kami bawakan dalam nama anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.